Selamat siang semuanya, gimana nih kabarnya? Aku harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, aku mau terima kasih dulu nih udah kasih aku kesempatan dan kalian juga udah bela-belain siang-siang hari ini walaupun ini jam-jamnya agak rawan ngantuk ya, tapi tetap ikut join Zoom untuk dengerin edukasi dikit nih mengenai sesuai yang kita lihat di layar, aktivitas fisik dan olahraga. Tak kenal maka tak sayang, izinkan aku memperkenalkan diri dahulu ya. Nama aku Grace Harsanumban Gaol dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Nah, sebelum itu nih sebelum masuk ke apa yang akan kita bahas hari ini, aku mau nanya dulu nih seputar seputar olahraga. Mungkin aku mau tanya ke Mercy Sepanya. Hai Mercy. Halo, Mercy dalam satu minggu ini nih, dari Senin sampai hari Sabtu, udah berapa kali olahraga? sekali sih. Oh, sekali ya. Lumayan ya, sekali ya, menyempatkan waktu. Oke, kalau mungkin aku mau tanya ke Prabu Jeremia. Di dalam satu minggu ini, dari Senin sampai Sabtu, udah berapa kali tuh olahraga? Udah 3 kali. Oh, ada 3 kali nih, lebih banyak ya dari Mercy. Ini lebih produktif nih ya, mengisi kesibukannya dalam seminggu, tapi tetap disempetin olahraga. Iya guys, sebenarnya olahraga dan aktivitas fisik lainnya itu penting banget bagi kesehatan tubuh kita. Untuk lebih lanjut, apa aja manfaatnya, terus apa itu aktivitas fisik dan olahraga, kita next ke slide berikutnya. Oke, ini outline atau garis besar yang akan kita bahas di Zoom kita siang hari ini. Yang pertama mengenai pendahuluan, kemudian faktor pola hidup sehat, dan yang ketiga adalah manfaat dari aktivitas fisik dan olahraga. Oke, yang pertama, pendahuluan. Bisa kita lihat, kesehatan merupakan bagian yang utama dari kehidupan kita. Karena itu, kita harus menjaga atau memeliharanya sebaik-baiknya. Ya, tentu ya kita tahu kesehatan itu sangat penting bagi kita, apalagi untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita nggak sehat, kita lagi sakit kan kita sulit tuh untuk melakukan aktivitas kita. Kemudian, selain kesehatan merupakan bagian yang utama dari kehidupan kita, ada kesehatan pribadi. Kesehatan pribadi adalah kesehatan yang berhubungan dengan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Jadi kesehatan pribadi ini kan dibilang kesehatan yang berhubungan dengan diri kita sendiri, yaitu bisa kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan lingkungan sekitar kita. Jadi contohnya nih rumah kita ini dalam keadaan yang sehat atau enggak sih? Kemudian lingkungan pertemanan kita, kemudian lingkungan di perkuliahan atau sekolah itu udah lingkungan yang sehat belum? Karena lingkungan juga mempengaruhi. Jika keadaan lingkungan kita nggak baik atau buruk, itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Contohnya kalau misalnya kamar kita berantakan, kotor, kitanya nggak nyaman, terus juga banyak sekali sarang kuman dan penyakit sehingga kita rusak kesehatan kita, kesehatan pribadi. Oke, lanjut. Selain pendahuluan, kita bakal lihat nih bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Pasti teman-teman di sini juga udah pada sering nyari ya, gimana sih cara jaga kesehatan, kemudian gimana cara kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan tubuh kita. Mungkin kita udah cari searching di Google atau sering lewat tuh di sosial media kita masing-masing tips and trick menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan di tubuh kita itu ada banyak ya faktor dan pola-polanya. Pertama mungkin dari cara kita makan, makanan kita tuh sehat atau enggak. Terus apa aja sih aktivitas kita? Aktivitas yang berlebih juga kan bisa mengganggu kesehatan tubuh, atau aktivitas yang kurang atau lain sebagainya. Itu banyak banget sebenarnya yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Tapi dari literasi yang saya dapat, ada 3 pola utama yang menjadi faktor kesehatan tubuh kita. Apa aja tuh?
Yang pertama, faktor pola hidup sehat ada yang pertama, pola aktivitas fisik dan olahraga sehari-hari. Ini yang bakal kita bahas nih nanti, mengenai pola aktivitas fisik dan olahraga sehari-hari. Di sini ditulis membuat otot dan rangka tubuh bergerak, denyut jantung meningkat. Nah, tentu ya, pola aktivitas fisik itu menggerakkan otot dan tubuh kita, kemudian juga denyut jantung kita meningkat. Kalian sadar nggak sih kalau kita lari, kalau kita jalan, itu denyut jantung kita itu akan meningkat. Nah, dengan denyut jantung kita meningkat, sirkulasi darah kita juga makin lancar. Jadi darah kita tuh kan membawa oksigen, terus membawa nutrisi juga nih, nutrisi dari makanan yang kita konsumsi, terus oksigen dari respirasi kita itu akan lancar kalau kita iringi dengan pola aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian ada pola makan nih. Aku mau tanya nih ke teman-teman, siapa di sini yang pola makannya masih nggak teratur, terus makanannya masih nggak bergizi? Gimana nih kalau aku coba tanya sama, halo Filia, Halo, halo Filia, hari ini udah makan berapa kali? baru sekali sih Kak. Aduh, baru sekali ya. Ini udah siang. Mungkin nanti bentar lagi berarti makan siang ya. Nah, kita makan itu yang baiknya. Ada baiknya kita makan tuh 3 kali sehari dengan gizi yang seimbang. Kita tahu juga ya, makan yang baik itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Dari SD tuh kita udah dibekalin dengan hal seperti itu. Jadi, pola makan itu bersangkutan dengan selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang dan juga tentunya makan yang teratur. Kemudian ada pola istirahat. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia dikasih tahu bahwa pola istirahat yang cukup atau tidur yang cukup itu minimal atau kurang lebih 7 jam dalam 1 hari. Nah, faktor pola hidup sehat itu sangat dipengaruhi juga dengan pola istirahat, karena waktu istirahat atau tidur yang baik dan cukup itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Kita lanjut lagi nih mengenai tadi aktivitas fisik dan olahraga. Nah, apa aja sih sebenarnya manfaat dari aktivitas fisik dan olahraga? Kalau menurut teman-teman mungkin udah ada yang mikir, pasti ini untuk ya tadi, kayak tadi untuk kesehatan tubuh kita. Tapi sebenarnya di balik kesehatan tubuh kita itu dia bakal menjalar nih kemana-mana lagi. Kita mau tahu, kita lihat apa aja manfaatnya. Nih, ada 12 nih. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Ini aku ambil kesimpulan nih dari sebanyak-banyaknya manfaat dari aktivitas fisik dan olahraga. Yang pertama, mengontrol berat badan. Tentunya ya teman-teman, kalau misalnya kita makannya teratur nih, sering makan, tapi udah makannya kurang gizinya nggak seimbang, terus kita nggak iringi dengan aktivitas fisik dan olahraga, tentu berat badan kita akan bertambah, atau malah misalnya kita udah aktivitasnya kurang, terus kita makannya nggak teratur, itu kan bakal bikin kita berat badannya itu turun juga. Jadi berat badan kita tuh nggak stabil. Nah, jadi manfaat aktivitas fisik dan olahraga itu yang pertama adalah mengontrol berat badan. Selain itu, ada meningkatkan semangat, memperbaiki suasana hati atau mengurangi stres. Jadi ini lebih ke psikis kita ya, teman-teman. Jadi kalau kita sering beraktivitas fisik dan olahraga, itu sebenarnya akan meningkatkan mood di tubuh kita juga. Jadi kita lebih semangat menjalani hari. Jadi misalnya teman-teman yang jarang aktivitas fisik, jadi kalau sekali kita ada kegiatan yang lumayan menguras tenaga ya, itu kan bakal gak buat kita semangat, malah bikin kita jadi kayak bersungut-sungut ya ngelakuin kegiatannya. Nah, dengan melakukan aktivitas fisik dan olahraga yang teratur, tubuh kita tuh udah terbiasa, jadi nggak shock lagi ngelihat aktivitas yang di luar dari jangkauan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan energi. Tentu ya teman-teman, kita tuh beda ya antara kita yang sering melakukan aktivitas fisik sama teman-teman yang mageran atau yang jarang ngelakuin kegiatan olahraga nih. Tentu kita bisa lihat nih energi yang dikeluarin oleh yang sering ngelakuin aktivitas fisik dan olahraga sama yang nggak pernah itu bakal beda banget.
mana yang kelihatannya lebih kuat nih, misalnya disuruh lari, yang satunya nggak pernah olahraga, satunya ini sering olahraga. Tentu kita tahu ya siapa yang bakal lebih cepat larinya, lebih nggak mudah ngos-ngosan. Nah, jadi manfaatnya itu yang ketiga juga meningkatkan energi di tubuh kita. Kemudian yang keempat, memperbaiki kualitas tidur. Kayak tadi tuh, jadi berarti aktivitas fisik ini berhubungan ya tadi dengan pola istirahat kita. Jadi kalau pola aktivitas fisik dan olahraga kita baik, tentu pola istirahat kita juga baik, teman-teman. Lanjut juga ada mempelajari sistem reproduksi, kemudian mengurangi risiko terkena penyakit kronis. Salah satunya apa tuh, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Mengurangi penyakit kronisnya apa? Tentunya tuh berhubungan dengan tulang kita ya teman-teman. Kalau bisa kita rutin ngelakuin aktivitas fisik dan olahraga, tulang kita akan lebih kuat dan sehat teman-teman. Lanjut ya, ke yang ketujuh itu meningkatkan kebugaran, kemudian menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Kayak yang tadi udah disampaikan di slide sebelumnya, dengan kita melakukan aktivitas fisik dan olahraga, jantung kita itu akan berdenyut lebih baik, kemudian pernapasan kita lebih baik, sehingga sirkulasi darah yang membawa oksigen, kemudian nutrisi, dan hal-hal lain yang udah kita konsumsi dan kita dapat dari tubuh itu tersirkulasi dengan lancar dan baik ke seluruh tubuh kita. Kemudian meningkatkan ketahanan fisik, sama sih sebenarnya kayak yang tadi meningkatkan energi ya, kurang lebih saling berhubungan, kemudian mencegah gangguan metabolisme. Kemudian 11 nih, membuat awet muda. Jadi teman-teman yang rutin ngelakuin olahraga tuh bakal awet muda teman-teman. Jadi nggak perlu takut beli skincare mahal-mahal biar tetap awet muda, mukanya tetap kenceng. Tapi kita dengan lakuin olahraga, aktivitas fisik juga manfaatnya membuat awet muda. Dan yang terakhir, meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh. Nah, jadi dari ke-12 ini tentu masih banyak lagi ya manfaat dari aktivitas fisik dan olahraga. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dari sekian banyaknya penjelasan yang sudah saya sampaikan, banyak sekali tadi ya teman-teman udah dapat apa aja manfaat dari aktivitas fisik, terus apa sih itu aktivitas fisik dan olahraga, kemudian faktor-faktor kesehatan tubuh yang tadi ada 3 tuh apa aja, pola makan, pola istirahat, pola aktivitas fisik dan olahraga beserta penjelasannya. Nah, aku harap apa yang udah aku sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya nggak cuma dengar dan bermanfaat ya, tapi dilaksanakan. Karena kita mau ya tentunya memiliki tubuh yang sehat, bugar, jadi kayak tadi juga manfaat-manfaatnya juga biar kita dapat rasain dari ngelakuin aktivitas fisik dan olahraga. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman seputar pemaparan hari ini? Apakah ada pertanyaan? Kelihatannya udah paham banget ya teman-teman. Aku harap nggak cuma paham, tapi diterapkan nih di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan yang kurang mengenakan dan menyinggung perasaan teman-teman. Atas perhatiannya dan juga kerjasama dan juga waktu yang telah teman-teman berikan, aku ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan selamat siang.